Kali pada 15 Juni 1944 saat Amerika mulai memasuki area Jepang. Salah satunya yaitu Pulau Saipan yang mempunyai penduduk sekitar 20.000 jiwa dan pasukan militernya sekitar 30.000 jiwa. Namun penyerangan Amerika dengan kekuatan 70.000 jiwa membuat daerah Saipan sudah hampir dikuasai sepenuhnya. Pasukan Jepang mati-matian berusaha menahan gempuran dari angkatan laut, udara, dan angkatan darat yang dilancarkan oleh Amerika. Berbagai pertahanan yang dibuat oleh Jepang tidak mampu memberikan perlawanan yang cukup baik. Telah banyak korban jiwa yang melayang karena serangan tersebut. Di sisi lain, Pulau Mariana yang tidak jauh dari Pulau Saipan telah ditaklukkan oleh Amerika. Namun pasukan Jepang yang berada di Pulau Saipan masih melakukan perlawanan karena tidak mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Singkat waktu, warga Jepang sedang dievakuasi oleh pasukan Amerika. Seorang kapten bernama Louis pernah belajar di negara Jepang selama 2 tahun. Lalu ia menceritakan pada bawahannya bahwa jangan sekalipun meremehkan Jepang yang memiliki jiwa tangguh, tidak mudah menyerah dan setia pada kekaisarannya. Singkat waktu mereka telah sampai di pangkalan Amerika atau Camp Susupe yang ada di Saipan. Kapten Louis diminta untuk menjelaskan tentang Bushido atau harakiri yang sering orang Jepang lakukan. Kemudian Kapten Louis berkata kalau orang Jepang sangat setia pada kekaisarannya. Mereka tidak mau dimanfaatkan atau harga dirinya direndahkan. Maka dari itu kebanyakan orang Jepang melakukan bunuh diri. Beralih pada pasukan Jepang yang tersisa, di mana Kapten Oba memberi perintah untuk pergi ke Gunung Tapochau. Kapten Oba hanya memerintahkan pada pasukannya yang masih sehat atau tidak mengalami cedera berat. Beberapa pasukan lainnya memilih untuk tetap tinggal dan mempertahankan harga dirinya untuk kekaisaran Jepang. Di suatu waktu pasukan Amerika terus masuk ke hutan dan membunuh beberapa pasukan Jepang di dekat gua gunung. Tak hanya itu, pasukan Amerika melemparkan granat ke dalam gua hingga menyebabkan warga sipil di sana meninggal. Hanya tersisa seorang perempuan yang masih selamat. Ia mencoba membalaskan dendamnya untuk membunuh pasukan Amerika. Namun usahanya harus sia-sia ketika senjata yang ia gunakan tidak memiliki amunisi. Kapten Oba yang sedang mendengarkan penjelasan dari rekannya bahwa pasukan yang berada di Saipan harus menunggu perintah dari angkatan laut agar tidak memakan korban jiwa yang banyak dan serangan gabungan dapat terlaksana dengan baik. Di situasi lain, Jenderal Saito dan beberapa komandannya melakukan bunuh diri atau harakiri. Namun sebelum melakukannya, mereka memberi semangat juang pada perwira dan pasukannya yang masih bisa bertahan. 7 Juli 1944, sehari setelah peristiwa harakiri terjadi, pasukan Jepang yang tersisa melakukan serangan terakhirnya di Pulau Saipan. Mengingat angkatan laut tidak kunjung memberi kabar pada mereka, pasukan Amerika yang ada di tepi pantai barat secara tiba-tiba diserang oleh Jepang. Serangan dadakan itu membuat mereka kewalahan menghadapinya.
Peristiwa itu dikenal dengan serangan Banzai yang memakan korban kurang lebih 4.000 jiwa pasukan Jepang dan 2.000 jiwa pasukan Amerika hanya dalam kurun waktu 2 jam saja. 2 hari kemudian Amerika akan menyatakan kemenangannya di Pulau Saipan. Perang akan selalu menjadi pemandangan yang mengerikan bagi umat manusia. Begitu banyak mayat bergelimpang tak karuan, bahkan beberapa lainnya masih sekarat. Walau perang hebat telah terjadi, kondisi Kapten Oba dalam keadaan baik-baik saja. Sayangnya pasukan dari Amerika datang untuk menyapu bersih, memeriksa pasukan Jepang yang masih sekarat atau pura-pura mati. Kapten Oba yang ketakutan seketika dirinya pura-pura menjadi mayat, berharap pasukan Amerika tidak menemukan dirinya. Namun sebuah senjata mengarah ke depan kepala Kapten Oba. Beruntung orang itu adalah pasukan Jepang yang masih selamat, yaitu Kesamatsu dan 3 orang pasukan lainnya. Kembali pada Camp Susupe, di mana salah satu sersan menjelaskan bahwa warga sipil seperti anak-anak dan perempuan melakukan bunuh diri. Lokasi tersebut ada di ujung Pulau Saipan, yaitu tebing Marpi. Hal itu dikarenakan bahwa warga sipil diberitahu oleh pasukan Jepang kalau Amerika seolah-olah adalah kanibal dan penyiksa. Dirasa situasi terlalu mengerikan, Kolonel Amerika memerintahkan untuk segera membereskan perang di Saipan. Mengingat kondisi saat ini di Saipan sangat minim persediaan makanan, obat-obatan, dan minuman, Kapten Louis ingin mencoba berbicara dengan pihak Jepang agar segera menyerahkan diri pada Amerika. Selain menghindari banyaknya korban jiwa, Kekaisaran Jepang sebenarnya sudah mengalami kekalahan telak. Tetapi pasukan Jepang di Saipan belum tahu tentang informasi tersebut. Kembali pada keadaan Kapten Oba dan pasukan Kesamatsu yang melihat rumah rusak akibat pertempuran. Saat Kapten Oba masuk ke dalam, suasananya sudah berantakan. Ia juga melihat penghuni rumahnya sudah tidak bernyawa. Tetapi ada bayi mungil yang selamat di rumah tersebut. Karena tidak ada persediaan makanan atau minuman bayi, ia mengambil kain yang dibasahi oleh air. Kemudian bayi itu dapat meminumnya secara perlahan. Dirasa tidak mungkin untuk membawa bayi itu, Kapten Oba memutuskan untuk memberi tanda pada rumah tersebut agar pasukan Amerika memeriksanya ke dalam. Hal itu memungkinkan bayi yang ada di dalam bisa terselamatkan, karena seharusnya warga sipil juga menjadi tanggung jawab bagi pasukan militer manapun. Kesamatsu memuji kebaikan hati dari Kapten Oba. Namun dirinya berpendapat bahwa bayi tersebut dapat membahayakan pasukan Jepang yang tersisa. Pada akhirnya Kapten Oba dan Kesamatsu berpisah untuk menghindari pertikaian. Singkat waktu pasukan Amerika menyisir terus-terusan ke berbagai tempat hingga rumah yang diberi tanda oleh Kapten Oba ditemukan. Saat itu Kapten Louis mendengar tangisan bayi dan segera masuk ke dalam rumah tersebut. Akhirnya bayi yang ditinggalkan Kapten Oba dibawa oleh beberapa pasukan militer agar diantarkan ke Camp Susupe untuk dirawat di sana. Beralih pada Kapten Oba yang menjelajah sendirian. Dikala dirinya minum air yang ada di tumbuhan, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Seketika Kapten Oba bersiaga dengan suara tersebut. Beruntungnya suara langkah kaki tersebut dari pasukan Jepang bernama Bito serta rekan-rekannya yang tersisa. Menurut perhitungan Kapten Oba, Amerika akan menuju ke titik terakhir yaitu tebing Marpi. Dengan begitu, ia memerintahkan pasukannya untuk memasang beberapa jebakan bom. Singkat waktu, beberapa pasukan Amerika mulai menyusuri jalan yang telah dipasang jebakan tadi. Namun jebakan tersebut diketahui oleh pasukan Amerika hingga mengetahui bahwa ada jalan tersembunyi di area itu.
Saat memasuki jalan tersebut, pasukan Amerika menjadi khawatir, mengingat kawasan yang mereka lalui tidak diketahui arahnya. Kesempatan itu membuat Kapten Oba dan pasukannya melakukan penyerangan dari atas. Penyerangan yang terjadi tidak berlangsung lama. Seketika Kapten Oba menghentikan serangannya saat ada asap atau kabut putih mendatangi daerah tersebut. Di sisi lain, Sersan yang memimpin sebagian pasukan Amerika merasa kesal karena pasukan Jepang setelah menyerang tiba-tiba menghilang begitu saja. Tak hanya itu, beberapa pasukan Amerika harus kehilangan nyawa, dan beberapa dari mereka juga mengalami cedera berat. Kemudian Kapten Oba dan pasukannya melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan seorang warga sipil bernama Kazuo Oshiro. Kazuo bercerita tentang warga sipil yang selamat sembari menunjukkan jalan ke pemukimannya. Para warga sipil yang bertahan di Gunung Tapocao bercerita bahwa mereka diperlakukan tidak baik saat di Camp Susupe. Karena hal itu mereka membuat markas di area gunung. Saat ini hampir 200 orang jiwa termasuk beberapa pasukan Jepang yang masih bertahan. Markas tersebut juga masih memiliki banyak persediaan makanan, obat-obatan, dan juga seorang perawat darurat, yaitu bernama Aono yang selamat dari gua waktu itu. Saat melihat ada beberapa pasukan Jepang yang berada di sana, Kapten Oba memerintahkan pasukan itu untuk menjaga tempat tersebut. Sementara Kapten Oba dan pasukan tersisa terus melanjutkan untuk membunuh sebanyak mungkin musuh yang ada, walau hal itu kurang direspon baik oleh warga sipil di sana. Singkat waktu, Kapten Oba dan pasukannya saat di perjalanan mendengar suara pesawat musuh. Ternyata pesawat tersebut menyerang markas yang tadi ia tinggalkan. Kapten Oba yang merasa khawatir langsung menyuruh semua pasukannya untuk turun. Keadaan setelah ledakan bom membuat markas tersebut luluh lantah. Kapten Oba kini menyadari bahwa semua warga sipil dan pasukan tersisa adalah tanggung jawab dirinya juga. Akhirnya, Kapten Oba membuat 3 lokasi markas berbeda untuk mengurangi korban jiwa apabila serangan terjadi lagi. Pada hari esoknya, pasukan Amerika memberikan pengumuman dengan menggunakan pengeras suara bahwa semua orang yang berada di persembunyian Gunung Tapocao agar segera menyerahkan diri. Mereka juga berkata kalau pihak Amerika tidak akan menyakiti siapapun. Dirasa hal itu tidak berhasil, kini pasukan Amerika melihat salah satu markas dari Jepang. Tetapi di belakang mereka juga ada pasukan Jepang yang melihatnya. Memang semua sudah bersusah payah membangun markas untuk bertahan hidup. Tetapi lokasi itu sudah diketahui oleh pihak musuh. Dengan berat hati, Kapten Oba memerintahkan pasukan dan warga sipilnya agar segera meninggalkan tempat itu serta lekas pindah ke markas lainnya. Tak lama serbuan dari pasukan Amerika datang, namun mereka melihat keadaan markas tersebut sudah ditinggalkan. Salah satu pasukan Amerika mengambil air dari celah bebatuan. Tiba-tiba sebuah ledakan mengakibatkan beberapa pasukan terluka parah. Hal itu membuat mereka harus kembali ke camp agar mendapatkan perawatan. Saat itu Kolonel Amerika sangat geram dengan beberapa perlawanan yang dilakukan oleh Jepang. Apalagi dengan adanya rumor bahwa komandan Jepang seperti rubah cerdik yang sering menghilang saat penyerangan terjadi. Akhirnya perintah untuk menyapu bersih semua yang ada di Gunung Tapocao Kolonel perintahkan. Pasukan Amerika dikerahkan sangat banyak untuk menyudutkan pihak Jepang yang tersisa, hingga Kapten Oba memutuskan para pasukan dan warga sipilnya untuk bersembunyi.
Mereka mencoba bersembunyi di gua-gua tebing timur Gunung Tapocao. Singkat waktu, beberapa pasukan Amerika sudah mulai menyisir ke tempat tersebut. Hingga tidak sengaja sebuah batu terjatuh ke bawah, di mana pasukan Amerika yang berada di sana menyadarinya. Saat salah satu pasukan ingin memeriksa ke tebing itu, tiba-tiba serangan dari Kesamatsu dan rekannya dilancarkan. Serangan tersebut membuat 11 orang dari Amerika dan 3 orang dari Jepang meninggal dunia. Kabar tersebut langsung diterima oleh kolonel Amerika dan membuat dirinya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kapten Louis akhirnya mencari informasi ke Camp Susupe, di mana ia berhasil mendapatkan informasi dari salah satu warga Jepang, yaitu bernama Haruko, di mana rubah yang selama ini orang-orang bicarakan adalah Sakae Oba atau Kapten Oba. Kolonel lama Amerika kini digantikan oleh kolonel baru dan meminta Louis menjelaskan apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk menghadapi Jepang. Karena Louis yang lebih tahu mengenai Jepang, kolonel meminta saran pada Louis. Rencana Louis yaitu menyebarkan selembaran kertas dengan informasi bahwa pusat kekaisaran Jepang telah kalah telak, agar membuat pasukan Jepang yang tersisa di Saipan segera menyerahkan diri. Keputusan Louis disetujui oleh kolonel, yang membuat Louis mendatangi salah satu rumah pertemuan Jepang. Saat melakukan negosiasi, Louis berkata, ia tidak ingin ada lagi korban jiwa yang berjatuhan, maka dari itu ia ingin pihak Jepang segera menyerahkan diri dengan bantuan menyebarkan kebenaran tentang kekalahan Kaisaran Jepang, serta selembaran kertas yang berisi foto bahwa kota-kota Jepang telah kalah perang. Para warga sipil dan pasukan tersisa di Gunung Tapocao kini melihat keadaan ibu kota Jepang dari selembaran kertas yang disebarkan oleh pihak Amerika. Kemudian Kapten Oba mencari informasi ke warga sipil di Camp Susupe pada malam hari. Pada pertemuan tersebut, Kapten Oba menanyakan kebenaran tentang selembaran kertas yang sudah disebarluaskan. Salah satu warga bernama Motoki menjelaskan bahwa keadaan Jepang lebih buruk dari Kapten Oba lihat di kertas tersebut, di mana 2 kota besar Jepang telah dibom oleh pihak Amerika, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dengan begitu, Motoki ingin semua operasi militer Kapten Oba dihentikan. Namun hal itu belum Kapten Oba pastikan keputusannya. Keesokan harinya, Mr. Baba dan Motoki bertemu dengan Louis dan kolonel. Mereka berupaya agar mendapatkan solusi terbaik agar korban jiwa tidak terus berjatuhan. Mengingat Jepang telah kalah telak, Mr. Baba akhirnya mencoba meyakinkan para pasukan di Gunung Tapocao agar segera menyerahkan diri ke pihak Amerika. Namun Mr. Baba yang telah sampai di Gunung Tapocao tidak mendapatkan respon baik. Para pasukan Jepang tersisa menganggap bahwa itu adalah pengkhianatan, padahal niatnya agar perang segera berakhir dan tidak perlu ada lagi korban jiwa. Singkat waktu, pada malam hari, perawat Aono dan kelompok Kesamatsu menyelinap ke Camp Susupe untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan warga sipil di Gunung Tapocao. Bersamaan dengan waktu saat Motoki mencoba mempertemukan Kapten Oba dan Kapten Louis agar bisa bernegosiasi terkait perdamaian Jepang pada Amerika. Saat berjaga, Kesamatsu melihat kelompok Louis. Lantas ia menembaki dari arah belakang, membuat pertemuan Kapten Louis dan Kapten Oba menjadi salah paham.
di mana Kapten Oba serta pasukannya menganggap bahwa Motoki akan menjebak mereka. Di sisi lain, Kesamatsu dan rekannya harus mati karena baku tembak yang terjadi di Camp Susupe. Beruntungnya perawat Aono hanya mengalami luka tembak ringan saja. Karena kejadian tersebut, warga sipil di Gunung Tapocau tidak mendapatkan obat-obatan atau barang yang dibutuhkan. Dengan terpaksa, Kapten Oba memerintahkan warganya untuk pergi ke pengungsian atau Camp Susupe. Kapten Oba sendiri telah melihat bahwa warganya diperlakukan dengan baik oleh pihak Amerika. Pada pagi harinya di Camp Susupe terdengar sebuah pengumuman bahwa Kaisar Hirohito telah memerintahkan semua para pengikut setianya untuk berhenti melakukan serangan pada Amerika. Karena pada tanggal 6 Agustus di Hiroshima dan 9 Agustus di Nagasaki, sebuah bom besar menghancurkan tempat tersebut, di mana hal itu membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Informasi itu juga telah sampai pada Kapten Oba dan pasukannya di Gunung Tapocau. Namun mereka tetap tidak mau turun gunung dan menyerahkan diri pada pihak Amerika. Kemudian Kapten Oba melihat beberapa pasukannya mulai sedikit putus asa, bahkan ada yang akan melakukan harakiri. Hal itu menjadi pertimbangan bagi dirinya dan pasukan tersisa agar tidak mati sia-sia. Sebuah pertemuan selanjutnya terjadi ketika Louis, Motoki, dan yang lainnya menemui Kapten Oba untuk meyakinkan kembali tentang penyerahan pihak Jepang. Namun tiba-tiba sebuah tembakan dari pasukan Jepang mengenai Motoki yang kini membuat situasi tidak kondusif dan pertemuan tidak mendapatkan hasil yang begitu baik. Setelah peristiwa itu, Kapten Oba mendapatkan perintah dari Kekaisaran Pusat yang tertanda oleh Mayor Jenderal Umahachi Ano agar pasukan Jepang meletakkan senjata atau melakukan penyerahan diri. Informasi tersebut langsung diumumkan kepada pasukan tersisa di Gunung Tapocau, di mana sebuah kesedihan terlihat dari pejuang Jepang setelah menghadapi begitu banyak peristiwa dalam peperangan. Akhirnya pasukan Jepang menyerahkan diri pada Amerika di sebuah lapangan kaki Gunung Tapocau. Di mana Kapten Oba menyerahkan katananya sebagai bentuk dari penyerahan tersebut. 1 Desember 1945, setelah 512 hari berperang, Kapten Sakai Oba dan 47 pasukan tersisa kini berkumpul dengan warga sipil, yaitu di Camp Susupe, dan film pun selesai. Beberapa hal penting bisa kita petik dari film perang ini, di mana sebuah perjuangan Jepang yang sangat gigih dan tidak mudah percaya dengan berita pihak musuh, karena yang kita tahu selalu terjadi propaganda untuk mengelabui pihak lawan. Namun Sakai Oba berperan sebagai seorang kapten yang harus menjaga warganya dari kondisi peperangan melawan Amerika. Di sisi lain, Kapten Louis yang tak ingin melihat banyak korban lagi selalu mencari cara agar sebuah negosiasi bisa terlaksana dengan baik. Perang tetaplah perang, kemenangan ataupun kekalahan hanyalah perbedaan abu dan arang. Kerusakan dan korban jiwa akan selalu ada.